Menuntut ilmu merupakan salah satu hal yang dianjurkan dalam agama Islam. Seorang yang memiliki ilmu akan mendapat kehormatan di sisi Allah dan Rasul-Nya. Salah satu lembaga untuk menuntut ilmu adalah pondok pesantren. Salah satunya Pondok Buntet Pesantren di kota Cirebon. Dan alhamdulillah kali ini Rasil TV dapat mengunjungi pesantren bersejarah ini dalam acara Silah Pesantren. Ya Iwan Awad, alhamdulillah sekarang kita tengah berada di Cirebon. Kita akan berkeliling di Pondok Buntet Cirebon, Iwan Awad. Pondok Pesantren Buntet yang tepatnya berada di Astana Japura Cirebon. Nanti insya Allah kita akan mengajak Iwan Awad berkeliling di Pondok Pesantren Buntet ini. Dan kita akan bertemu dengan pengurus pesantren dan berbincang-bincang juga dengan para santri dan juga warga sekitar. Mari Iwan Awad, kita ikuti bersama. Pondok Buntet Pesantren yang kita kenal sekarang ini merupakan salah satu pesantren tertua di Indonesia. Berdiri sejak abad 18 Masehi, dibangun oleh Mufti Keraton Cirebon, Mbah Mukhoyim, yang tidak mau kompromi dengan Belanda. Dengan penolakan itu, Mbah Mukhoyim lebih memilih tinggal di luar tembok istana dan menjadi guru. Kemudian mendirikan pesantren yang kini dikenal dengan Buntet Pesantren. Dan Iwan Awad, alhamdulillah saat ini saya tengah berada di salah satu tempat yang ini semalam sudah mengadakan acara imtihan ya. Imtihan dari santri Buntet ini. Dan sekarang di samping saya ada Kiai Nemimus Mu'tasim Billah. Beliau masih salah satu keturunan dari Kiai Haji Abbas. Dan alhamdulillah beliau menyambut kita dan akan berbincang-bincang sedikit mengenai profil Buntet Pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat dan baik ya Pak Kiai. Alhamdulillah baik-baik. Ya, nah ini kami ingin tahu nih, pemirsa juga yang di rumah ingin tahu mengenai profil mungkin singkat dari Buntet Pesantren ini nih Pak Kiai. Nah mungkin sekarang santrinya berapa banyak ya Pak Kiai ya untuk Buntet Pesantren ini? Kalau menghitung jumlah banyaknya santri itu sebenarnya banyak sekali ya, jadi sudah lebih dari ribuan. Soalnya pesantren ini ya, kalau dari perkembangannya itu sekarang aja sudah terdiri dari beberapa pondok pesantren. Tempat yang pertama kali dijadikan sebagai pondok pesantren letaknya di Desa Bulak, kurang lebih setengah kilometer dari perkampungan pesantren yang sekarang. Di Desa Bulak tersebut hingga saat ini masih terdapat peninggalan Mbah Mukhoyim, berupa situs makam santri yang sampai sekarang masih utuh. Ini adalah makam dari ayahandanya Kiai Abbas. Beliau ini Kiai Haji Abdul Jamil. Abdul Jamil. Yang tadi pertama kita singgah itu rumahnya. Oh iya, itu. rumahnya ya. Betul. Adapun beliau Kiai Abbas, ini makamnya. Oh ini ya. Iya betul. Beliau memang pesannya nggak usah mewah-mewah, biasa-biasa dan sederhana saja. Iya iya iya. Makanya seperti ini mungkin secara asli bentuknya seperti ini pesarian beliau. Dan ini sebagian besar adalah makam-makam para sesepuh Buntet. Khusus di sini ya? Iya, di sini. Adapun yang di sebelah sana itu adalah warga. Pemakaman umum. Pemakaman umum, betul. Nah, sebelah sana itu putranya beliau yang dulu pernah bareng sama mantan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Oh, Gus Dur. Dan menjadi penasehat beliau. Namanya? Ya Abdullah Abbas. Kiai Abdul Abbas. Betul. Kakak dari Mbah Den ini. Oh, sesepuh iya, kita iya. sekarang. Nah, ini namanya Mbah Dullah dipanggilnya. Ini kalau untuk ziarah mungkin setiap hari Malam Jumat Malam Jumat ya, Ya. ziarah ke sini ya. Dan biasanya kalau ya kayak kita orang Jawa itu ya, Iya. Kliwon apa itu pasti banyak yang
menziarahi. Menziarahi ya. Iya, betul. Lebaran mungkin ya pada Betul. berkunjung di sini ya. Kalau di sini berarti sebelum Lebaran sini. 1 hari sebelum Lebaran itu sebagian dari masyarakat Buntet ya, memang ada yang datang ke sini. Nah, bahasa sininya sowan. Sowan. Iya. Karena 1 tahun nggak ketemu apa gitu. Walaupun memang kadang ketika haul pun juga sering ke sini juga gitu. Nah, ini sebagian besar ulama-ulama sepuhnya di sini. Kalau untuk makam Mbah Mukoyim, Wah, itu beda lagi. beda lagi ya. Ya, karena beliau kan termasuk yang paling terdahulu ya Iya, dibandingkan beberapa ulama-ulama yang ada di sini. Bahkan abahnya beliau pun juga bukan di sini, di sana bareng sama Mbah Mukoyim. Apa mungkin sebelum pindah ke sini buntetnya? Apa Sudah. Oh, Dan ya. karena di sini kan belum ada Belum ada makam waktu makam itu ya. umum ya. Makam yang pertama mungkin Kiai Haji Abbas di sini atau Iya, bisa ini ya. Mbah Mukoyim bisa juga adiknya Mbah Abdul Jamil yang ada di luar. oh iya ya. Ini sebagian keluarganya Ki Abdul Jamil yang ada di dalam ini. Sebagai pesantren tertua di Jawa Barat, Buntet Pesantren hingga kini masih konsisten mengembangkan keilmuan secara komprehensif. Pondok Buntet Pesantren bersifat tradisional dan modern. Dikatakan modern karena mengadopsi sistem sekolah modern, seperti madrasah ibtidaiyah hingga perguruan tinggi. Nah, untuk program unggulan Buntet Pesantren ini sekarang apa, Pak Kiai? Jadi kita itu menerapkan sistem kombinasi antara salaf dan khalaf ya. Artinya sistem yang sudah dikembangkan oleh para ulama terdahulu itu tetap dipertahankan, tapi Tradisional gitu. iya, tapi juga kita tidak menghilangkan sistem yang modern. Kombinasi. Agar diharapkan setelah santri itu selesai menuntut ilmu di pondok pesantren itu tidak hanya menerima ilmu agama, tapi juga ada ilmu formalnya. Adapun tradisional, dikarenakan Pondok Buntet ini terus mengkaji kitab-kitab salafus soleh yang banyak mengupas seputar Al-Quran, hadis, tafsir, balaghah, ilmu gramatika bahasa Arab, dan karya-karya akhlak maupun tasawuf dan fikih dari para ulama terdahulu. Nah, Pak Kiai, untuk pembelajaran salafiyah tadi ya, mengenai pemahaman kitab kuning mungkin sudah menjadi ciri khas dari pondok pesantren nih. Betul. Nah, ya apakah pemahaman kitab kuning ini masih jadi andalan dari pondok Buntet ini? Ya, sesuai dengan prinsip dan acuan yang ada di dalam ajaran kita, al-muhafadzatu alal qadimus sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Yang namanya kitab kuning itu tetap menjadi panduan dan pedoman kita di dalam kehidupan bermasyarakat, tetap itu kita gunakan. Tapi di samping itu kita pun juga tidak memungkiri dengan adanya kemajuan zaman gitu ya. Yeah. Ya kita tetap menyeimbangkan antara sistem tradisi tradisional dengan modern. Tetap itu. Berkombinasi ya. Iya, kombinasi. Pendidikan di pesantren Buntet dimulai dari tingkatan kanak-kanak hingga akademi keperawatan. Dari seluruh tingkatan tersebut terdapat lebih dari 5.000 siswa yang menjadi warga pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faiz Taftazani, santri Buntet Pesantren yang datang dari Tangerang Selatan, Ciputat Timur. Saya mondok di sini udah 2 tahun di sekolah aliyah. Jadi kesan saya untuk pondok pesantren Buntet ini salah satu pesantren yang paling tua se-Indonesia. Jadi saya bangga menjadi santri di sini. Selain itu, pondok Buntet Pesantren juga merupakan pondok tradisional dengan fasilitas yang cukup baik. Jadi untuk mendukung santri-santri belajar dan mengkaji kitab kuning di sini.
Nama saya Fatimah Nisrina, saya dari Cirebon. Alasan saya mondok di sini karena saya ingin lebih memperbanyak ilmu pengetahuan agama dan juga ilmu pengetahuan umum, dan juga saya ingin menjadikan pribadi saya menjadi pribadi yang mandiri, dewasa, dan lebih kreatif lagi. Di sini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Saya memiliki banyak teman, memiliki banyak pengalaman hidup, memiliki banyak pelajaran seperti bagaimana cara kita berakhlak, bagaimana cara kita bersopan santun terhadap orang lain, bagaimana cara kita menghargai terhadap orang lain, seperti itu. Pesantren ini posisinya ada di antara dua desa, yakni Desa Mertapada Kulon dan Desa Munjul. Seiring dengan perkembangan zaman, dari ratusan tahun yang lalu penduduk pesantren ini makin lama makin berkembang, sehingga kepadatannya pun cukup besar. Berbeda dengan pondok pesantren lain, keberadaan pesantren Buntet ini cukup unik karena komunitasnya yang homogen. Antara santri dan penduduk asli pesantren ini sulit dibedakan, terutama bila dipandang oleh orang lain. Orang yang mengenal Buntet sebagai sebuah pesantren, ketika bertemu dengan salah seorang lulusan pesantren ini, dianggapnya sebagai santri, sehingga kesan yang timbul adalah berdekatan dengan ilmu keagamaan dan ubudiyah. Karena memang tidak bisa dipungkiri, baik penduduk asli pesantren ini ataupun santri, kegiatan sehari-harinya tidak lepas dari aktivitas nyantri. Di sini ketika bayangan melebihi fungsi besi di sini, maka itu adalah waktu asar. Iya. Kalau bayangan sama itu. Bayang-bayangan sama atau kurang dari besi ini, maka itu adalah waktu zuhur. Nah, untuk waktu maghrib dan waktu isya tidak bisa memakai besi ini karena waktu yang malam. Ini Pak Kiai, bangunan apa Pak Kiai? Ini adalah salah satu bangunan tertua yang ada di Buntet, masjid. Oh, masjid ya. Namanya masjid apa Pak Kiai? Ya, Masjid Jami Buntet. Masjid Jami Buntet. Betul. Jadi ini salah satu bangunan tertua di sini. Iya, jadi ya otomatis ketika membangun pesantren itu kan harus ada tempat untuk Ibadah. betul. Tapi ini bentuk dan bangunannya itu tetap tidak berubah. Masih asli ya? Asli ya. Memang mungkin ininya saja yang dirubah, tapi untuk dari kayu-kayu dan sampai ke sana itu tetap tidak berubah. Iya. Bentuknya memang seperti Keraton Cirebon juga mungkin ya, masih ada mungkin kalau melihat nuansanya ya. Keraton Kanoman itu ya ada sedikit kesamaan. Iya, nuansanya masih sama Karena mungkin ya. memang beliau itu awalnya di sana. Iya. Dan memang berdirinya pada abad-abad yang sama dengan kauman itu ya. Betul. Sambil berjalan, oke. Nah, Iwan Awad, ini tadi dijelaskan di depan masjid ini ada salah satu bangunan. Ini kita minta penjelasannya juga nih dari Pak Kiai dan juga santrinya. Ini apa Pak Kiai ini? Ini namanya jam bencet. Jam bencet. Ya, yang biasa digunakan untuk mengetahui waktu sholat. Oh iya. Penggunaannya ya dilihat ini. Dan kebetulan Bayangan ini ya, besi ini ya. Nah, mungkin santrinya bisa menjelaskan ini seperti apa nih? Jadi Fungsinya dan juga fungsi besi di sini, ketika bayangan melebihi fungsi besi di sini, maka
itu adalah waktu asar. Iya. Kalau Ketika bayangan sama itu. Bayang-bayangan sama atau kurang dari besi ini, maka itu adalah waktu zuhur. Nah, untuk waktu maghrib dan waktu isya tidak bisa memakai besi ini karena waktunya malam. Kalau malam menggunakan apa? Kalau malam paling mega. Oh, lihat awan ya. Iya. Lihat awan. Mega merah itu kan ada. Maghrib gitu ya. Kalau subuh? Kalau subuh pakainya mega lagi. Mega lagi. Baik. Jadi kalau untuk waktu malam menggunakan mega, kalau untuk zuhur dan asar menggunakan jam pencet ini ya. Kadang kan dilihat ketika mau udah masuk belum. Makanya jamnya pun juga berbeda. Kita menggunakan ini, kalau kata orang-orang sini namanya jam akhirat. Oh gitu, jadi memang patokannya ini ya, Iya. bukan jam dinding atau jam yang ada di sana ya. Iya. Makanya kadang lebih cepat, lebih lambat gitu. Kadang duhurnya kan Iya. mestinya kalau kita jam 12 ininya kan, Iya. kan kadang setengah 12 udah beduk. Iya, jadi memang tergantung matahari ya. Iya, betul. Karena perputaran mata itu kadang cepat, kadang Iya. lambat. Iya. Jadi seperti itu. Tapi sampai sekarang masih digunakan ini. Masih. Masih ya. Pada masa penjajahan, Buntet Pesantren memegang peran penting karena menjadi basis pergerakan masyarakat Cirebon dalam melawan penjajahan. Para kiai, santri, dan masyarakat pesantren banyak yang bergabung dengan perjuangan rakyat semesta untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Dalam perannya mempertahankan kemerdekaan, Buntet Pesantren memiliki Laskar Hizbullah yang bergabung dengan pasukan lainnya dalam pertempuran di Surabaya pada 10 November 1945. Bahwa Buntet Pesantren itu sejak dulu anti penjajah. Jadi beberapa orang tua kita itu dulu dari Kesultanan, Kesepuhan terutama banyak yang anti Belanda dan anti penjajah, dan ternyata harus keluar dari keraton sehingga mereka harus melarikan diri, harus mempersiapkan diri untuk tidak tertangkap oleh penjajah. Itu antara lain jadi dengan mendirikan pesantren. Sebetulnya tidak mendirikan tapi menjadi pesantren. Sebagian besar masyarakat Indonesia ketika mendengar nama Buntet Pesantren pasti akan langsung teringat Kiai Abbas, sang singa Jawa Barat, komandan Laskar Resolusi Jihad. Peranan gagah berani beliau pada perang 10 November 1945 sebetulnya tak lepas dari darah yang mengalir dalam dirinya, yang menetes dari Mbah Mukoyim, pendiri Buntet pada pertengahan abad 17 yang memberontak penjajah Belanda pada saat itu. Waktu itu suatu pesantren yang notabene yang sangat anti penjajah itu ditandai dengan pohon sawo. Jadi pohon sawo itu ada di depan masjid, biasanya mungkin beberapa, tapi paling tidak tuh 1-2 mesti ada. Salah satu sistem yang dibangun di pesantren ini adalah bagi santri yang mondok di Buntet Pesantren diharuskan menyelesaikan pendidikan formal sebagai amanat Undang-Undang Pendidikan Nasional.
mereka harus mengikuti jenjang pendidikan formal seperti SD, SLTV, SLTA hingga universitas. Selain itu, mereka pun diwajibkan mengikuti pendidikan non-formal berupa dirosah diniyah yang digelar di masing-masing asrama atau mengikuti pendidikan khusus yang diadakan oleh kiai-kiai sesuai spesialisasi ilmunya. Terima kasih Pak Kiai Ya. sudah menemani kita di hari ini berkeliling Buntet Pesantren ini. Sama-sama. Dan ya, terima Mudah-mudahan kasih atas tidak bosan. sambutannya. Amin, insya Allah. Tidak, kita sangat senang sekali nih Pak Kiai atas waktunya berkeliling tadi Dan yang menemani terpenting kita sih, menjelaskan tempat-tempat yang sangat bersejarah di sini. dan yang terpenting sih jangan sampai putus silaturahim. Apalagi Insya kita kan innamal mu'minuna ikhwatun, bahwa setiap orang beriman itu bersaudara. Saudara. Dan untuk menyambung persaudaraan itu ya salah satunya dengan bersilaturahmi. Baik. Ini yang paling penting. Ya, diantaranya berkah untuk usia, berkah untuk segalanya. Yang bertamunya berkah, kita yang menerima tamunya juga dapat berkah. Amin. Semoga diberkahi Allah sama-sama. Amin, amin. Baik, dan Dan, Pak- mungkin terakhir nih kita ingin minta pesan-pesan dari Pak Kiai mungkin untuk pemirsa di rumah yang saat ini tengah menyimak program Baca Silah Pesantren ini, mungkin Pak Kiai silakan. Baik, untuk para pemirsa sekalian, yang terpenting adalah tetap menjaga silaturahmi, kedepankan akhlakul karimah, karena itu adalah esensi yang terpenting di dalam setiap kehidupan dan juga di dalam beribadah. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai, kita Ya, pamit sama-sama. dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, kita sudah berkeliling di Pondok Buntet Cirebon ini. Semoga informasi yang disampaikan bermanfaat untuk ikhwan akhwat dimanapun Anda berada. Dan ikhwan akhwat, sampai bertemu di Silah Pesantren yang akan datang. Saya Rizal Haq bersama pejuang dakwah yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.